Xiachen, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku lihat kamu keluar dari kantor, tidak tenang jadi ikut ke sini. Pak, operasi akan segera dimulai, mohon tunggu di luar. Xiachen, kamu harus memikirkan hal ini dengan baik. Jangan melakukan hal yang akan kamu sesali, tunggu sebentar. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku sekarang sudah dewasa, apa yang ingin aku lakukan? Aku bisa memutuskan sendiri, cepat dorong aku masuk. Tunggu sebentar. Xiachen, kamu tahu tidak? Kenapa aku tidak memberitahumu yang sebenarnya? Karena aku tahu. Kamu benar-benar mencintai Shen Hou. Sekarang kalian terpaksa berpisah. Kamu tidak bisa karena emosi sesaat membuang anak kalian. Kamu tahu tidak? Pak, apakah Anda kerabatnya? Bukan. Apakah Anda pacarnya sekarang? Bukan. Apakah Anda penyedia sperma untuk sel telur di dalam tubuhnya? Sederhananya, apakah Anda ayah dari anaknya? Bukan. Maaf, karena Anda tidak bisa mengambil tanggung jawab apapun untuknya, mungkin juga tidak berhak mengganggu keputusannya, mohon tunggu di luar. Masuklah. Selamat siang, Pak, di meja 9. Aku benar-benar sangat tulus ingin mengundang Anda makan bersama saya. Tempatnya sudah saya pesan, waktunya terserah Anda. Saya harus berterima kasih banyak atas bantuan Anda selama ini. Tapi perbedaan antara kita berdua terlalu besar. Jadi saya juga tidak tahu di mana saya bisa membantu Anda. Jadi hanya bisa bilang terima kasih dan terima kasih lagi. Semoga ada kesempatan di masa depan untuk membalas budi Anda. Bos. Karena keluarga kami miskin, tidak punya uang dan status, jadi mudah ditindas, benar tidak? Jika bukan karena keegoisannya, saya tidak akan gagal saat itu. Ayah saya tidak akan mengalami kecelakaan. Dia secara tidak langsung membunuh ayah saya. Dia menghancurkan keluarga kami. Kenapa kamu tidak minta izin saya ikut pulang ke rumah? Mengintip privasi orang lain seru ya? Atau kamu pikir kamu sudah membantu saya? Kamu bisa. Ini bukan seperti sebelumnya yang disebut teman atau orang sekampung tidak bisa menjelaskan semuanya. Aku hanya merasa. Terkadang meskipun kamu tahu kebenarannya, tidak selalu membawa hasil yang baik. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Aku tidak ingin melihatmu sedih.
Jadi daripada membuat semua orang menderita, lebih baik aku yang mengakhiri hubungan ini sendiri. Aku hanya tahu sekarang ini satu-satunya pilihan yang aku punya. Yan Xiaochen. Buka pintu Yan Xiaochen. Buka pintu. Maaf, mohon tenang di sini, tidak boleh berisik. Sekarang aku bisa menjawab pertanyaanmu tadi. Aku bisa bertanggung jawab padanya. Aku bukan keluarganya, aku juga bukan pacarnya. Aku juga bukan ayah dari anak itu, tapi aku bisa bertanggung jawab mengatakan padamu, aku bisa menggunakan hidupku untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Sekarang aku akan ikut campur dalam keputusannya. Yan Xiaochen, buka pintu. Mohon tenang. Yan Xiaochen. Pasien sendiri yang menolak operasi, sekarang kamu bisa membawanya pulang, kami masih harus mempersiapkan operasi lainnya. Maaf. Xiaochen. Maaf, beri kami sedikit waktu. Aku sudah benar-benar memutuskan. Dan aku juga tahu. Hanya dengan melakukan ini yang terbaik untuk semua orang. Tapi kamu tahu tidak tadi saat aku berbaring di sana? Aku sadar aku tidak bisa melakukannya. Jangan menyalahkan diri, pilihanmu benar. Sekarang aku juga tidak tahu pilihanku benar atau salah. Aku hanya tahu anak itu tidak bersalah. Aku benar-benar tidak punya hak untuk mengakhiri hidupnya, meskipun sekarang aku tidak bisa memberinya semua yang seharusnya dia miliki. Mungkin nanti dia akan membenciku. Tapi sekarang, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk merawatnya dengan baik. Aku akan membiarkannya tetap ada. Tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja. Maukah kamu pergi ke kamar dulu ganti baju? Aku akan menunggumu di bawah. Maaf ya. Tidak apa-apa, dia benar-benar peduli padamu. Datang. Terima kasih. Kamu belakangan ini jarang makan yang enak ya. Beri aku 20 menit, aku akan masak yang enak untukmu. Pergi istirahat di sofa saja. Aku bantu ya, tidak usah. Ada yang perlu aku bantu? Tidak usah. Aku bantu cuci sayur. Benar-benar tidak usah. Aku ambilkan air untukmu. Terima kasih. Ya ampun, biar aku saja, biar aku yang potong. Tidak apa-apa, aku bisa. Pelan-pelan ya. Lihat nih. Aku perhatikan setiap kali aku merasa sangat tidak baik. Kamu selalu mengajakku makan yang enak.
Terima kasih. Ada makanan di mulut. Di hati jadi tidak terlalu kosong. Makan yang baik-baik. Kamu sekarang, yang paling penting, adalah menjaga tubuhmu sendiri. Baru ada tenaga untuk terus berjuang. Benar kan? Xiao-xiao sedih itu sedih. Tapi kamu harus makan yang cukup. Kalau kamu tidak makan cukup, kenapa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Xiao-xiao lihat kunci pintumu ini. Benar-benar mengunci dirimu sendiri ya. Lihat sup ikan yang papa buat. Mau minum lagi? Makan. Sudah kenyang. Mau turun jalan-jalan sebentar kebetulan. Bisa antar kamu pulang. Tidak usah, tidak usah. Aku pulang sendiri saja. Aku tidak sengaja mengantarmu cuma habis makan. Pergi jalan-jalan saja. Baik. Aku bersih-bersih dulu. Aku bantu ya. Kamu tidak usah urus, tidak usah urus. Shenhou monyet. Jangan lari lagi. Monyet. Kemarilah. Apakah kamu masih memikirkannya? Aku hanya ingin melihat-lihat dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dulu sebelum aku bersamanya. Perasaan aku dengannya seperti malam dan siang. Selalu berpapasan. Sangat mirip dengan langit dan laut. Meskipun saling memantulkan satu sama lain. Tapi langit
tidak pernah bisa memeluk laut. Aku dan dia mulai di sini. Biarkan perasaan ini berakhir di tempat dimulainya. Shenhou semangat. Semangat. Shenhou semangat. Semangat. Di sini anginnya terlalu kencang, jangan sampai sakit. Ayo kita pulang. Yan Xiaochen. Kenapa sendirian di sini lagi sedih? Hati merasa sesak naik ke sini untuk mencari udara segar. Kamu setiap hari selalu murung seperti ini. Tidak baik untuk bayi dalam kandungan. Manusia itu. Terkadang suasana hati baik atau tidak bukan bisa kita tentukan sendiri, apalagi aku sering tidak bisa memutuskan. Kamu tiba-tiba ingin menggugurkan bayi. Apakah karena telepon dari ibumu waktu itu? Kita waktu itu di rumah sakit. Dilihat oleh tetangga dari kampung halamanku. Dia memberitahu ibuku. Ibuku memaksaku pulang untuk menjelaskan. Tapi jika aku bilang ke ibuku bahwa aku menikah dengan Shenhou lalu bercerai, dia pasti tidak akan mengizinkanku menjaga bayi ini, jadi lebih baik aku yang memutuskan sendiri. Lalu masalah bayi ini. Bagaimana kamu akan bilang ke ibumu? Aku mungkin akan dipukul. Lalu, dia akan memutuskan hubungan denganku. Sudah terbiasa begini. Tapi karena aku sudah memutuskan untuk mempertahankan bayi ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Memberinya kehidupan terbaik dan menemani tumbuh kembangnya. Kamu tahu tidak? Menjadi ibu tunggal itu tidak mudah. Banyak masalah nyata yang harus diatasi. Belum lagi anak ini tidak memiliki ayah. Sudah pasti akan menghadapi pandangan aneh dari orang lain.
Kalau ibumu juga tidak menerima, hanya dengan cintamu sendiri, mungkin tidak bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan anak. Kenapa hidupku seberat ini ya? Suatu saat kamu akan tahu. Yang panjang adalah penderitaan. Yang pendek adalah kehidupan. Jadi inilah hidupku. Aku harus menghadapi semua ini sendiri. Sekarang aku punya satu cara untuk menyelesaikan semua masalah. Apa caranya? Yaitu aku dan kamu nikah. Semua masalah anak ini tidak akan menjadi masalah lagi. Kamu juga bisa bilang ke ibumu bahwa anak ini adalah anakku. Cheng Xiuan, kamu gila ya? Kamu sakit atau gimana? Anggap saja aku sakit. Tapi kenapa sih? Kamu punya uang, punya karir, punya tampan. Kalau kamu bilang kamu mau nikah, pasti banyak cewek yang mau ngejar kamu. Kenapa kamu memilih aku? Itu hanya formalitas. Kamu bisa menganggapnya sebagai transaksi. Transaksi, tapi transaksi harus menguntungkan kedua belah pihak, baru bisa berjalan dengan normal kan? Dalam pernikahan ini aku bisa dapat untung, kamu bagaimana? Kamu bisa dapat apa? Baik, aku akan jelaskan keuntungan kita masing-masing. Pertama, kamu butuh pernikahan untuk membesarkan anak ini kan? Kamu harus memberi penjelasan ke ibumu, ke keluargamu. Ini bisa menyelesaikan masalah paling mendesakmu. Dan aku juga butuh pernikahan untuk memberi penjelasan ke keluargaku, ke orang tuaku, agar mereka tidak perlu khawatir dengan pernikahanku lagi. Aku juga bisa fokus melanjutkan karierku. Jadi menurutku menikah denganmu adalah hal yang saling menguntungkan. Alasanmu meskipun terdengar masuk akal, tapi menurutku itu masih tidak bisa diterima. Kita bukan keluarga, kenapa kamu mau membantuku? Kenapa kamu melakukan ini? Maaf. Halo Ibu. Yan Xiaochen, aku sekarang di stasiun. Segera jemput aku. Ada apa? Ibuku datang, dia ada di stasiun. Menurutku kamu pergi sekarang tidak tepat. Ibumu sedang marah, kamu lagi hamil juga. Kalau sampai benar-benar terjadi perkelahian, begini saja, aku akan menyuruh Laoli menjemput ibumu ke rumahku. Kenapa harus ke rumahmu? Kamu dan ibumu sekarang sebaiknya jangan bertemu berduaan. Dengan adanya aku sebagai orang luar, ibumu pasti akan lebih berhati-hati. Tapi aku harus menghadapi masalah ini sendiri. Aku sekarang memikirkan anak di dalam kandunganmu. Terima kasih atas kerja kerasnya Laoli. Silakan masuk, Bu. Ibu. Rumahnya cukup besar ya? Milikmu. Kamu cukup kaya ya. Yan Xiaochen, kamu memang hebat, tahu caranya mendekati orang kaya. Aku dan ayahmu seumur hidup jujur dan baik-baik saja. Kenapa punya anak perempuan seperti kamu? Aku tidak punya ibu. Tidak tahu malu, Bu, kamu sudah mempermalukan kami. Kamu sudah menghancurkan nama baik kami. Tenang dulu, Bu. Lepaskan. Ibu, aku tidak. Tidak, lalu bagaimana dengan Shen Hou? Bukan karena kamu mendekati orang kaya lalu kamu meninggalkannya. Katakan padaku, anak siapa yang ada di dalam kandunganmu ini? Katakan. Ibu. Berani berbuat tapi tidak berani mengakui ya. Katakan padaku, ini sebenarnya siapa? Bu, anak ini adalah milikku.
Bukan ibu dengarkan penjelasanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan? Ibu. Aku sudah. Ibu. Aku malu. Yan Xiqiang? Gimana sih kamu bisa ngasuh anak kayak gini? Aku kan udah bilang jangan ke Shanghai. Ke Shanghai cuma buat belajar ginian ya. Mama dengerin aku dulu dong, jangan malu-maluin gitu. Aku aja ngerasa malu. Mama. Jangan panggil aku mama, aku nggak punya anak kayak kamu. Aku bukan mamamu. Mama dengerin aku, anak ini bukan anaknya. Anak ini. Bibi Xiao Chen. Anak ini memang anakku. Barusan Sir Chen lagi marah sama aku, makanya dia bilang, anak ini bukan anakku. Mama. Mama. Kamu pikir kamu punya uang? Kamu bisa Mama. semau-maunya gitu ya? Mama. Xiao Chen punya pacar. Kenapa sih kamu harus nyusahin dia kayak gini? Mama Xiao Chen. Kalian berdua, ini sebenarnya gimana sih? Sekarang gimana dong? Bibi. Aku pasti akan menikahi Xiao Chen. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya padanya, memberinya kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Aku benar-benar mencintainya. Ini nggak bener banget sih. Kayaknya sekarang cuma bisa gini. Tapi kamu kan punya banyak pilihan, kenapa kamu mau dibuat susah sama aku? Dari sudut pandang lain, aku juga nggak buru-buru nikah. Kamu juga nggak bikin aku rugi apa-apa, aku cuma ngebantu kamu dikit aja di waktu luangku. Nikah buat kamu cuma bantuan kecil ya. Aku pikir di dunia ini nggak ada yang mutlak. Nggak ada yang mutlak baik, nggak ada yang mutlak buruk. Karena kejadiannya udah terjadi. Ya kita hadapi aja dengan lapang dada. Kalau kamu ketemu orang yang kamu suka, harus kasih tahu aku ya. Kita langsung cerai. Oke, aku janji. Setelah kita lewatin ini, masa depan kita nanti kita bicarain lagi.
Ayo pengantin senyum dong. Oke, senyum yang lebar lagi. Gak apa-apa. Ambil fotonya aja gitu. Ini bukan ijazah palsu kan? Mama tenang aja. Ini pasti asli. Nanti sore aku pulang. Cheng Ziwan. Cuma nikah aja gak cukup. Kalian berdua berbuat begini bikin malu keluarga kita. Gimana caranya balikin nama baik? Tergantung acara pernikahannya gimana. Mama tenang, aku pasti bikin Xiachen menikah dengan meriah. Pas persiapan pernikahan udah selesai kita jemput Mama. Undangan pernikahan udah dikirim. Kamu emang gak mau ngapa-ngapain lagi? Kamu pikir aku bisa ngapain? Kiao Yu, kamu keluar dulu, aku mau ngomong. Aku mau cuti panjang. Aku akhir-akhir ini capek banget, aku mau ke Eropa. Tiket sama hotel udah aku pesen, kamu gak usah ngomong apa-apa. Aku harus pergi. Aku gak bilang gak ngizinin. Kamu emang harus. Selamat bersenang-senang. Berapa lama pun kamu cuti tetap digaji. Manajer Cheng dermawan banget. Kalau gitu aku gak sungkan. Iya manajer Cheng. Sempatin ganti kunci password rumah kamu. Jaga-jaga kalau suatu hari aku mabuk terus ke rumah kamu lagi. Istri Cheng bisa salah paham. Aku udah ganti minggu lalu. Manajer Kiao, seru ya nontonnya. Kakak senlai. Gak ada hubungannya sama aku. Nanti aja ngomongnya. Udah jangan nonton, kerjain tugas kalian. Ada apa? Maaf. Saya datang untuk menjelaskan hal ini. Saya dan Pak Cheng hanya berpura-pura menikah. Karena saya hamil anak Shen Hou, tapi saya dan dia tidak bisa bersama sekarang. Jadi Pak Cheng membantu saya menyembunyikan fakta ini. Dengan pernikahan untuk membantumu. Ada terlalu banyak hal yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi saya dan dia benar-benar hanya berpura-pura menikah. Tidak ada perasaan di antara kami.
Kamu tidak punya perasaan. Bukan berarti dia tidak punya perasaan. Setelah saya melewati ini, saya akan segera menceraikannya. Kapan? Setelah melahirkan anak ini. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Tolong keluar. Maaf, Yan Xiaochen. Saya tidak akan datang ke pernikahanmu. Saya tidak bisa memberi kalian berkat. tidak ada yang perlu diberkati. Xin Li. Menurutmu pergi bisa menyelesaikan masalah? Lalu apa tinggal di sini? Membuat semua orang menertawakan kita. Saya antar kamu. Kenapa kamu belum pulang, ngapain mengikuti saya? Kamu pergi ke luar negeri begitu saja. Hanya bawa satu tas. Apa yang tidak bisa dibeli? Menurutmu ini tindakan dewasa yang matang? Apakah kamu memikirkan keamanan dirimu? Dokumenmu sudah lengkap. Hotelmu sudah dipesan. Apa kamu punya teman di Paris? Ada yang menjemputmu saat turun pesawat? Kamu tidak memikirkan ini, pergi sendirian. Tidak, menurutmu kamu terlalu banyak bicara. Tidak menurut saya. Sekarang masih ada 4 jam sebelum pesawat take off. Saya ajak kamu belanja dulu ya. Saya tidak ingin terus berada di tempat ini. Basa-basi. Saya hanya tahu semakin cepat pergi dari sini, semakin cepat menemukan cinta sejati saya. Setelah belanja, tidak akan mengganggumu mencari cinta sejati. Ayo. Minggir. Terima kasih.
Makeup saya rusak. Tidak. Dia yang menyuruhmu datang. Kali ini bukan. Kalau mau nangis-nangis aja. Lagi pula di ketinggian 20.000 kaki nggak ada